Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu pasca revolusi industri. Namun sebelumnya itu izinkan kami memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama Marcel Panua, saya sendiri. Yang kedua Asri Alim Nasaruddin. Yang ketiga Ananta Wirajaya. Yang keempat Ahmad Naufal. Yang kelima Ahmad Nasdian. Baik, langsung saja kita masuk di materi. Saya persilakan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Wirajaya dengan NIM D030331. Saya mengambil jurusan perencanaan wilayah dan kota di Universitas Sulawesi Barat. Nah, langsung saja saya masuk ke materi pertama, yaitu pasca revolusi industri, yaitu kemunculannya revolusi industri dimulai dari era 1.0 sampai sekarang yang kita jalani di era 4.0 yang menjadi penanda bahwa perubahan besar dalam dunia industri tersebut telah terjadi sebanyak 4 kali sehingga melahirkan 4 era yang berbeda. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 membawa perubahan yang cukup besar, di mana perkembangan pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya dikerjakan secara kasar oleh tangan manusia perlahan digantikan oleh penemuan mesin-mesin bertenaga uap oleh James Watt. Kemudian revolusi industri 1.0 berakhir. Yang kedua yaitu era revolusi industri 1.0 pun berakhir, ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik sekitar tahun 1870-an. Era ini dinamakan revolusi industri 2.0. Nama-nama besar seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan sebagainya hadir mewarnai era ini. Pada era ini, dunia industri manufaktur mampu merakit benda-benda seperti lampu modern, mobil, pesawat, telegraf, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu setelah revolusi industri 2.0 berakhir, muncul era baru yang dinamakan era revolusi industri 3.0. Pada era ini, dunia industri semakin lebih efisien dengan adanya otomatisasi di berbagai hal. Era ini melahirkan teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kemudian pada abad 21 kita semua telah berada di era 4.0. Berada sumber menyebutkan revolusi industri 4.0 dimulai pada tahun 2011 saat proyek-proyek berteknologi tinggi mulai digarap oleh beberapa pihak. Era revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet bercakupan tinggi, komputerisasi, microchip, kecerdasan buatan, machine learning, deep learning, cloud analysis, bahkan kendaraan otomatis yang merevolusi setiap proses dimulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus pada keberlanjutannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu pengertian pasca revolusi industri. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu lama, dan memakan biaya sangat mahal, menjadi lebih mudah. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia.
1. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan budaya dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Panoa dengan NIM di 0311309. Saya mengambil jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik di Universitas Sulawesi Barat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri. Pada akhir abad pertengahan, kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota, kaum burjois yang merupakan warga berjiwa bebas, menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui beberapa tahapan seperti berikut. Pertama, sistem domestik. Tahapan ini dapat disebut sebagai tahapan kerajinan untuk rumah, home industry. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah selesai dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Yang kedua, manufakturasi. Setelah kerajinan industri makin berkembang, diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat menguasai dengan baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur pabrik dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikan. Rumah bagian tengah untuk tempat tinggal dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produknya. Ketiga, sistem pabrik. Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut untuk kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko, tempat pemasaran hasil industri diadakan di tempat lain. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriano Masrudin, NIM T03213001. Materi yang akan saya bawakan adalah dampak revolusi industri. Dampak positif. Jadi dampak positif revolusi industri yaitu di bidang ekonomi adalah lahirnya industri besar, di bidang sosial adalah arus urbanisasi yang semakin tinggi, dan di bidang politik adalah munculnya partai politik. B. Dampak negatif. Dampak negatif revolusi industri: kebangkrutan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing, upah buruh rendah, munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat, dan merusaknya sektor agraris. Kesimpulan, revolusi industri merupakan perubahan mendasar dalam menjalani hidup dan proses kerja manusia, di mana kemajuan teknologi informasi dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan hidup dengan digitalisasi yang dapat mempengaruhi semua disiplin. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.